Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak Bapak kelas 4 yang Bapak sayangi, SDN 02 Kapung Pondok, kembali bertemu dengan Bapak dalam bidang studi pendidikan agama Islam atau belajar agama. Bagaimana kabar anak Bapak semuanya? Semoga sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak, kembali hari ini kita belajar secara daring di rumah masing-masing seperti biasanya. Nah, sebelum belajar kita lanjutkan, mari kita awali pembelajaran kita melalui video ini. Kita awali dengan doa bersama. Kita mulai dari ta'awuz, basmalah, dan doa mau belajar. Silakan anak-anak Bapak bersiap-siap di rumah untuk berdoa. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah anak Bapak. Setelah selesai berdoa, kita langsung saja ke materi kita hari ini, materi pendidikan agama Islam. Namun sebelum materi kita lanjutkan, mari kita terlebih dahulu bersolawat kepada besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, hari ini kita akan belajar PAI Pendidikan Agama Islam tentang masih seputar malaikat. Nah, pembelajaran kali ini akan membahas tentang menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lanjutkan materi ini, Bapak ingin tanya dulu, ingin mengulang kembali apa pelajaran kita satu pekan yang lewat. Masih ingat anak Bapak? Apa itu? Materi kita sebelumnya yaitu tentang mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi kita selaku orang yang beriman, selaku percaya bahwa malaikat ini adalah rukun iman kedua, harus mengetahui malaikat itu, terutama yang 10 yang wajib kita ketahui yang telah kita bahas hari Rabu sebelumnya. Itu juga dengan tugas-tugasnya, mulai dari malaikat Jibril sampai Malik Ridwan sebagai penjaga pintu neraka. Nah, hari ini kita akan membahas menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mengetahui malaikat dan tugas-tugasnya, kita harus menunjukkan sikap dan keyakinan kita menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping mengetahui, di samping hafal nama-nama malaikat, terutama 10 yang wajib kita ketahui, kita harus menerima keberadaan malaikat itu. Apa maksudnya menerima keberadaan malaikat? Sikap kita itu mencerminkan bahwa kita percaya bahwa malaikat itu ada. Nah, gitu ya anak-anak Bapak. Ada juga orang sekarang dia percaya kepada malaikat, tapi sikapnya tidak mencerminkan menerima keberadaan malaikat Allah tersebut. Jadi di samping kita percaya bahwa malaikat itu ada, sikap juga kita juga menunjukkan menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pelajaran kali ini Bapak akan jelaskan bagaimana sikap yang mencerminkan menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala itu. Paling tidak pada pembelajaran kali ini sesuai dalam buku PAI kelas 4 dijelaskan ada 3 cara menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yaitu keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Nah, kita harus meyakini bahwa malaikat akan selalu hadir di samping kiri kanan kita, terutama malaikat anak Bapak? Yang mencatat amal baik dan amal buruk, yaitu Raqib dan Atid. Jadi sikap kita di saat kita akan melakukan apapun, terutama melakukan mungkin ada kita kesempatan atau ingin berniat jahat,
Kita harus timbulkan keyakinan bahwa kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat jelek, pakai itu berkata kotor, bercarut, melawan kepada orang tua, kepada guru, berkelahi dan lain-lain sebagainya, kita cepat harus ingat bahwa sifat jelek kita itu akan dicatat oleh malaikat atid. Nah, karena kita sadar itu akan dicatat, tentu kita tidak akan mau melanjutkan perbuatan tersebut. Yang ada malah kita akan berbuat baik sebanyak-banyaknya, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, baik sama teman, tetangga, rajin membantu orang, berinfak, baca Al-Quran, sholat. Dan itu, perbuatan itu kita yakini akan dicatat oleh malaikat rakib. Nah, apa? Jadi cara menerima keberadaan malaikat yang pertama itu adalah kita yakin bahwa malaikat itu akan selalu ada di saat kita berbuat baik dan berbuat jahat, akan ada selalu malaikat mencatat. Justru itu kita harus hati-hati, harus banyak berbuat baik agar kebaikan kita banyak dicatat oleh malaikat rakib, dan timbangan amal kebaikan kita nanti juga akan berat, dan insya Allah itu akan mengantar kita masuk surga. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Jadi menerima keberadaan malaikat itu kita harus banyak mengingat kematian, bahwa hidup tidak selamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap bernyawa pasti akan mati. Apalagi itu kita harus banyak selalu ingat dengan malaikat maut, malaikat Israel. Kenapa harus banyak ingat malaikat maut dan malaikat Israel itu? Supaya kita sadar bahwa hidup ini akan mati, bahwa malaikat maut suatu saat akan datang mencabut nyawa kita. Justru itu sebelum maut datang menjemput, sebelum ajal kita datang, kita berbanyak amal ibadah, berbuat baik, banyak belajar, berikan yang terbaik selagi masih hidup. Itu yang kedua, cara menerima keberadaan malaikat adalah banyak mengingat kematian. Yang kedua, gemar mengerjakan perbuatan yang disukai malaikat. Ada perbuatan yang khusus disukai malaikat. Apa-apa saja perbuatan disukai malaikat itu, contohnya seperti anak bapak sekarang menuntut ilmu, itu akan sangat disukai oleh malaikat. Sehingga malaikat, ada hadis mengatakan akan meminta ampunkan dosa orang yang menuntut ilmu sampai ikan dalam laut. Begitulah mulianya kita menuntut ilmu. Justru itu jangan pernah lalai, jangan pernah malas menuntut ilmu, karena perbuatan itu disenangi malaikat. Apalagi perbuatan yang disenangi malaikat, yaitu mengunjungi karib kerabat, silaturahmi. Sekali-sekali kita kunjungi sahabat, sanak saudara kita. Nih, perbuatan ini disenangi oleh malaikat. Tidur dalam keadaan suci, mau tidur kita berwudu, ini senang malaikat. Percaya kita bahwa kita akan disukai oleh malaikat. Kalau kita sudah disukai malaikat, rahmat Allah akan mudah datang. Dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Ini yang perlu anak-anak apa ya, kalau mau sholat berjamaah, apalagi kalau anak pak dua besar, pilih yang terdepan safnya. Tapi kalau kita masih anak-anak, pilih yang paling tepi, utamakan yang besar dulu. Nanti kalau anak bapak udah besar berebut, pilih saf terdepan. Kalau sekarang memang diutamakan dulu yang dewasa. Tapi kalau anak bapak udah yang dewasa, nanti udah balik, udah sunatan, udah khitan, pilih yang terdepan, karena yang terdepan itu saf yang paling disukai oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak bapak, itulah materi kita hari ini, yaitu menerima, cara kita menerima keberadaan malaikat. Paling tidak pada perayaan kita kali ini ada 3. Pertama, berkeyakinan kita bahwa segala perbuatan kita itu akan dicatat oleh malaikat. Kedua, banyak mengingat kematian. Yang ketiga, melakukan perbuatan amal yang digemari oleh atau yang disukai oleh malaikat, seperti menuntut ilmu, mengunjungi kaum kerabat, dan tidur dalam keadaan suci, dan memilih saf terdepan dalam sholat berjamaah. Paham ya Pak ya? Kalau ada yang ragu, silakan nanti kirim pertanyaan melalui WA Bapak. Demikian saja anak Bapak, semoga apa yang kita hari ini bermanfaat bagi Bapak, bagi kamu semua, dan menjadi amal ibadah kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak akhiri. Kalau ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.